Hai Minamania, kembali lagi bersama saya Amelia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Highlight News. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 melanda Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada 21 November 2022 lalu. Sebanyak 16 kecamatan dan 151 desa terdampak adanya gempa bumi tersebut. Hingga saat ini, Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 321 orang meninggal dunia. Jumlah korban tersebut terhitung hingga 27 November 2022. Sementara itu, sebanyak 7.729 mengalami luka, 58.049 rumah mengalami rusak, serta jumlah pengungsi hingga hari ini mencapai 73.874 orang. Dari jumlah tersebut, 30 rumah diantaranya milik pelaku usaha binaan penyuluh perikanan dan 2 lainnya merupakan rumah milik penyuluh perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP yang juga ikut terdampak. Dalam hal ini, Kepala BRSDMKP Inyuman Radiarta memberikan pengarahan kepada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat mendirikan posko KKP peduli di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, BRSDMKP melalui Puslatlu KP turut menyalurkan bantuan bagi warga terdampak dengan mengirimkan bantuan ikan beku, obat-obatan, pakaian layak pakai hingga sembako pada 24 November 2022. Total bantuan yang diserahkan KKP mencapai 734,6 juta rupiah. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena sampai saat ini KKP terus melakukan penggalangan bantuan di kalangan internal pegawai. Tak hanya itu, 17 taruna dan taruni dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pangandaran juga turut memberikan layanan trauma healing kepada anak-anak pengungsi serta menyiapkan layanan pemijatan dengan tujuan bahu-membahu mempercepat pemulihan pasca bencana. Saat ini, para penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Cianjur turut bergantian berjaga di posko pengungsian serta menyalurkan bantuan di pos pengungsian lain yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4. Guna mempermudah distribusi bahan makanan, Pusat Riset Perikanan juga turut memberikan bantuan dengan membuka dapur umum di posko pengungsian. Penyerahan bantuan secara simbolis kepada korban gempa dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di posko pengungsian Desa Ciherang, Kecamatan Pacet. Terdapat 1.200 pengungsi di tempat ini yang tersebar di beberapa titik pengungsian. Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono turut mengingatkan kepada korban gempa untuk selalu waspada karena gempa susulan masih terjadi. Saat ini para pengungsi masih membutuhkan bantuan berupa perlengkapan bayi serta bahan makanan. Penyuluh perikanan berperan penting untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, seperti halnya Agneta Lauhenapesi atau yang kerap disapa Anet ini. Ia merupakan penyuluh perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang aktif mendampingi nelayan di Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon sejak Februari 2022 lalu. Meski terbilang baru menjadi penyuluh perikanan, ia mengemban tugas dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati. Negeri Hukurila merupakan salah satu wilayah binaannya yang dikenal sebagai negeri wisata penghasil tuna dan ekspor tuna loin. Tak hanya itu, wilayah binaan Anet juga dikenal sebagai penghasil sontong bagi masyarakat Kota Ambon. Menyadari potensi di negeri Hukurila cukup melimpah, Anet menggagas festival sontong dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi kelautan dan perikanan negeri Hukurila, memajukan nelayan negeri Hukurila, serta melestarikan tradisi adat dan budaya bersama para nelayan binaannya. Tradisi ini kerap dikenal dengan antar dan timba sontong. Festival Sontong ini merupakan gebrakan pertamanya yang dilaksanakan bersama nelayan dan pemerintah daerah setempat pada 22 November 2022. Bulan November dipercaya oleh masyarakat Hukurila sebagai puncak panen sontong. Pada Festival Sontong perdana ini, para nelayan berhasil mendapatkan hampir 2 ton tangkapan sontong yang kemudian dijual untuk menambah pendapatan para nelayan. Adanya kegiatan festival ini juga mendapat apresiasi yang besar dan dukungan dari pemerintah Kota Ambon yang diharapkan nantinya menjadi event adat dan budaya tahunan di Kota Ambon.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Puri Kauhan Ubud menggelar temu lapang percontohan penyuluhan bertema pengelolaan sampah plastik dan organik di daerah aliran Sungai Os, Desa Ketewel, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada 9 November 2022. Hal ini merupakan bentuk BRSDMKP mendukung program pemerintah Provinsi Bali dalam upaya melestarikan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Target dari penerapan aturan tersebut yakni masyarakat Bali yang mampu mengurangi timbunan sampah plastik hingga 70% di tahun 2025. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan atau BBRBLPP Gondol sebagai pelaksana program tersebut dalam mengadakan kegiatan ini sebagai pertemuan mandat untuk pemaparan progres. Adapun program memiliki 3 tema besar yaitu pengelolaan sampah plastik, pengelolaan sampah organik, dan bersih pantai. Pelaksanaan pengelolaan sampah organik ini sebagai budidaya maggot dan budidaya lele di Desa Ketewel. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati menyampaikan, melalui kegiatan percontohan ini juga bertujuan untuk mendukung satu program Puri Kauhan Ubud terkait penyelamatan air atau Toyo Urip. Toyo Urip ini dimulai dari pegunungan, kemudian melewati sungai daratan hingga pesisir. Harapannya melalui kegiatan percontohan ini, para pelaku usaha dapat melihat peluang usaha yang dilakukan di Desa Ketewel. Kegiatan ini juga sejalan dengan program kebijakan ekonomi biru dalam menanggulangi peningkatan jumlah sampah yang dapat mencemari laut. Sejalan dengan terwujudnya program KKP utamanya dalam pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan, KKP melalui BRSDMKP juga turut menggelar kegiatan temu lapang percontohan penyuluhan perikanan budidaya ikan bawal bintang dengan fermentasi probiotik pakan di Pokdakan Bina Usaha 2, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada 16 November 2022. Pada kegiatan percontohan ini telah dimulai sejak bulan April hingga November 2022. Ikan bawal bintang di Provinsi Lampung memiliki pangsa yang cukup tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. Budidaya ikan bawal bintang memegang peranan penting terkait laju pertumbuhan ikan dengan pakan yang cukup memiliki kandungan protein. Melalui percontohan ini, teknik fermentasi pada pakan dalam budidaya ikan bawal bintang dapat menghasilkan komoditas yang berkualitas, sehingga dari kegiatan percontohan ini mampu diterapkan oleh kelompok pembudidaya ikan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. KKP melalui BRSDMKP turut meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan program strategis KKP berkonsep ekonomi biru. Dalam 3 pekan ini, KKP melalui BRSDMKP telah menggelar beragam tema kegiatan pelatihan dengan menyasar sebanyak 2.412 orang dengan difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis BRSDMKP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Tema kegiatan pelatihan ini meliputi pelatihan pembuatan brownies ikan yang diikuti sebanyak 837 peserta dari 34 provinsi dengan difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Selain itu, pelatihan pembuatan pakan berbahan baku lokal juga turut diselenggarakan pada 2 hingga 3 November di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dengan diikuti sebanyak 300 peserta. Pelatihan tersebut merupakan inisiasi dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi yang difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Sementara itu, pelatihan yang sama turut diadakan di Kota dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada 21 hingga 22 November 2022. Pelatihan pembuatan pakan ikan buatan yang diikuti sebanyak 300 peserta ini bertujuan untuk menekan tingginya harga pakan komersil yang kian melonjak. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang diinisiasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah. Pelatihan budidaya rumput laut dan pengolahan ikan bandeng juga diselenggarakan guna meningkatkan target ekspor rumput laut. Hal tersebut karena rumput laut merupakan komoditas unggulan KKP selain udang, kepiting, dan juga lobster. Selain itu, melalui kegiatan pelatihan pengolahan ikan bandeng bertujuan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan yang ditargetkan mencapai 62,5 kg per kapita per tahun pada tahun 2024, serta menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan.
Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 200 peserta pelatihan budidaya rumput laut dan 100 peserta pelatihan pengolahan ikan pada 18 hingga 19 November 2022. Adanya pelatihan ini difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang diinisiasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin. Dalam kegiatan perikanan juga dibutuhkan inovasi pada pewarnaan ikan hias. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi. Untuk itu, KKP melalui BRSDMKP turut menggelar kegiatan pelatihan pewarnaan ikan hias yang diikuti sebanyak 675 peserta yang difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Pelatihan pewarnaan ikan hias merupakan wujud percepatan target produksi budidaya ikan hias sebesar 1,56 miliar ekor di tahun 2022. Kegiatan pelatihan ini sebagai implementasi terwujudnya program prioritas KKP utamanya pada pembangunan kampung perikanan budidaya. Sebagai informasi, guna mewujudkan hal tersebut, BRSDMKP tengah mengembangkan kawasan Minapadi di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berkonsep Smart Fisheries Village. Smart Fisheries Village merupakan program dari BRSDMKP dengan menerapkan konsep pembangunan desa berbasis teknologi informasi, keberlanjutan, dan peningkatan ekonomi yang nantinya menjadi desa perikanan pintar. Saat ini SFV Panembangan mulai berkembang. Tidak hanya Minapadi saja, namun juga sudah terdapat Mina Hortikultura bernama Smart Agromina. Mina Hortikultura ini berupa Mina timun, Mina cabai, Mina kacang panjang, Mina tomat, dan Mina bawang merah. Tak hanya itu, beberapa fasilitas lain seperti gazebo, gerai UMKM, dan menara pandang sudah mulai disempurnakan. Kabar baiknya, sejak 26 November 2022 hingga saat ini, fasilitas pasar ikan di SFV Panembangan sudah mulai beroperasi dengan adanya kegiatan jual beli ikan konsumsi dan benih ikan nila. Berkembangnya fasilitas yang ada di SFV Panembangan ini merupakan bentuk keseriusan BRSDMKP dalam mewujudkan Smart Fisheries Village serta peran penyuluh perikanan Kabupaten Banyumas yang mendampingi berkembangnya Smart Fisheries Village. Nah, itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.